Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri, Nabila Amelia, Krisnawati Sitohang, Mutia Giovanni Pasaribu, dan Suci Putri Lestari. Tujuan dari penelitian ini untuk menyelesaikan tugas proyek mata kuliah perkembangan peserta didik oleh dosen pengampu Ibu Dr. Randa Damaywati Rai MPD yang berjudul Perkembangan Bahasa di Dunia. bakso, meatball, اللحم المفروم hakba, Boulette de frikadelle, kiftesh, meatball, polpetta, meatball, köttkorv, almond, frikadelle, albondira. Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia ini, mulai dari Mandarin yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan, disusul oleh bahasa Spanyol dan kemudian Inggris. Tapi dari mana asal-usul bahasa dan kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Nyatanya memang banyak yang penasaran tentang asal-muasal bahasa di dunia ini. Kenapa bakso kita disebutnya bakso, dan kenapa apel namanya apel, dan kenapa seluruh hal di dunia ini bernama sesuai nama mereka. Menurut Om Noam Chomsky, bahasa muncul pada 60.000 hingga 100.000 tahun lalu di Afrika. Sebelum itu, kita sebagai manusia hanya mampu berkomunikasi sebatasnya, yaitu melalui mulut kita dan gestur tubuh kita. Lalu, kemudian otak kita berevolusi, sehingga lama-kelamaan kita dapat memahami hal yang lebih kompleks. Kita mulai menamai benda, makanan, hingga situasi bahaya menjadi suatu sebutan-sebutan simple, yang diteorikan berasal dari meniru sumber suara sesuatu tersebut. Kemudian setelah itu, kita perlahan mulai dapat memikirkan dua benda dalam satu konstruksi. Seperti misalnya benda apel dan pohon yang kemudian dikombinasikan menjadi satu konstruksi, yaitu pohon apel. Kombinasi kata-kata tersebutlah yang kemudian berkembang menjadi struktur, yang kemudian menjadi cikal bakal dari bahasa. Lalu, ternyata kekepoan kita tentang bahasa sudah dimulai sejak dari zaman Raja Mesir kuno, Psammeticus, Singkatnya, Psammeticus. dengan teganya memerintahkan dua orang bayi untuk dikurung dalam dua kandang yang berbeda. Setelah 2 tahun, kedua bayi anehnya mulai mengucapkan satu kata yang sama, yaitu bekos. Bukan, bekos itu artinya bukan kos yang biasa disewa sama mahasiswa, tapi itu adalah bahasa Pirgian yang artinya adalah roti. Alhasil, dari eksperimen tersebut mereka berkesimpulan bahwa Pirgian adalah asal-muasal dari semua bahasa di dunia ini, karena dapat diucapkan oleh seorang bayi tanpa diajarin. Lalu, kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Singkatnya adalah karena isolasi. Bukan isolasi itu, melainkan isolasi kebudayaan. Pendeknya, nenek moyang kita bermigrasi ke seluruh dunia untuk mencari sumber makanan. Kemudian nenek moyang kita terpisah satu sama lainnya dan membentuk bahasa baru yang disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lain yang tinggal di sekitarnya. Isolasi inilah yang menyebabkan kenapa di tiap tempat memiliki bahasa yang berbeda. Apalagi di Indonesia yang geografisnya kepulauan, sehingga orang makin terisolasi, menyebabkan makin uniknya bahasa yang ada. Lalu, ketika sekelompok nenek moyang bertemu dengan sekelompok nenek moyang lainnya, bahasa mereka membaur dan menciptakan bahasa baru, yang teknisnya disebut sebagai super language. Itu sebabnya kenapa faktor jarak juga mempengaruhi bahasa yang ada. Seperti misalnya negara yang berdekatan sering kali memiliki kata-kata yang mirip karena mereka saling membaur. Berbeda misalnya bahasa Spanyol dengan Mandarin, yang gak ada mirip-miripnya. Akhirnya, kurang lebih kita tahu bagaimana bahasa bisa terbentuk dan bisa beraneka ragam. Meskipun begitu, asal-muasal bahasa sendiri masih diperdebatkan dan masih diteliti hingga sekarang. Jadi, silakan belajar lagi tentang bahasa karena ilmu bahasa juga merupakan ilmu yang sulit. Dan terima kasih kali ini untuk Google Translate. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu bertanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hi there! Thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Pembahasan dari penelitian yang akan kami tinjau: yang pertama, tujuan penelitian; yang kedua, latar belakang; yang ketiga, isi permasalahan; yang keempat, solusi permasalahan; dan yang kelima, kesimpulan. Adapun tujuan penelitian yang kami lakukan yaitu antara lain: yang pertama,
untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah perkembangan peserta didik. Yang kedua, untuk meneliti dari mana bahasa bisa tercipta dan meneliti bagaimana perkembangan bahasa sekarang ini di Indonesia. Latar belakang permasalahan. Yang pertama, dari mana bahasa tercipta? Peneliti bersepakat kalau kemunculan bahasa mulanya tahun 100.000 sebelum Masehi. Menurut Om Noam Chomsky, bahasa muncul pada 60.000 hingga 100.000 tahun yang lalu di Afrika. Yang kedua adalah kenapa bahasa bisa menjadi beragam? Faktor-faktor yang membuat bahasa menjadi lebih beragam sebagai berikut. Yang pertama adalah isolasi kebudayaan. Orang terdahulu berimigrasi dan terpisah ke seluruh dunia dan kemudian mereka membentuk bahasa yang baru yang disesuaikan dengan kondisi tempat tinggal di sekitarnya. Kondisi inilah yang menyebabkan tiap tempat memiliki bahasa yang berbeda. Yang kedua adalah lingkungan. Bahasa terbentuk karena lingkungan alam sekitar. Yang ketiga adalah penjelajahan para pendahulu. Sekelompok nenek moyang bertemu dengan sekelompok nenek moyang lainnya, maka disitulah bahasa mereka berbaur dan menciptakan bahasa baru. Yang ketiga adalah, lalu bagaimana perkembangan bahasa yang ada di Indonesia? Bukan hanya bahasa daerah saja yang ada di Indonesia, bahasa Gaul sudah lebih digunakan oleh kalangan anak remaja sekarang, bahkan sebelum mereka dikatakan remaja. Isi permasalahan, bahasa merupakan salah satu cara manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Di dunia ini diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa dunia. Dari 34 provinsi di Indonesia, ada sebanyak 718 bahasa daerah yang sudah teridentifikasi per tahun 2020. Begitu banyak sekali bahasa yang ada di Indonesia. Tapi sangat disayangkan bila nyatanya para remaja sekarang tidak menanamkan dan tidak menerapkan bahasa daerah mereka sendiri. Mereka lebih memilih bahasa gaul sebagai bahasa atau alat berkomunikasi dengan kerabat, yang bagi mereka itu lebih kekinian dan lebih asyik. Padahal jika kita dapat menerapkan dan menerapkan bahasa daerah kita sendiri, kita artinya mampu melestarikan dan membudidayakan bahasa daerah di Indonesia. Baik, saya akan membacakan solusi permasalahan. Sebagai generasi muda, kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Solusi dan strategi dalam permasalahan ini yaitu 1. Kepedulian pemerintah terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Jika kepedulian pemerintah baik di pusat maupun di daerah dapat ditingkatkan, pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia dapat kita wujudkan. Yang kedua, kesadaran diri untuk mengenalkan bahasa. Kita boleh belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, Jerman, Rusia, dan lain sebagainya. Bahasa di dunia sangat beragam dan bahasa ini merupakan bahasa interaksi yang mana bila kita pergi ke luar negeri ataupun ketika kita bertemu dengan orang asing di Indonesia. Solusinya dari kedua permasalahan ini yaitu kita harus tepat menempatkan dan tahu tata letak kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Untuk mengetahui dan mewujudkan identitas bangsa, kita harus menjunjung tinggi bahasa nasional, maka diperlukan usaha bersama untuk menumbuhkan rasa persatuan penerapan bahasa Indonesia, bahasa ibu kita, bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia harus tetap kita terapkan dan kita lestarikan, karena bahasa Indonesia ini sendiri merupakan bahasa persatuan Indonesia. Dan akan lebih baik lagi apabila kita dapat mempelajari bahasa daerah yang cukup beragam dari tanah air kita, Indonesia. Mengenai bahasa asing, kita boleh saja mempelajarinya untuk kepentingan kita sendiri. Hanya saja dengan catatan, kita tidak melupakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Demikianlah hasil presentasi penelitian kami mengenai perkembangan bahasa di dunia sebagai tugas proyek perkembangan peserta didik. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia.